Maturasi berarti proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi faktor genetik atau biologis, sehingga perkembangan anak berlangsung mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh faktor keturunan. Meskipun lingkungan dapat memengaruhi kecepatan prosesnya, sel merumuskan ada beberapa prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dengan pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis, dari kepala hingga ke ujung kaki. Yang kedua adalah prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan yang secara ontogenetik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Yang ketiga ada prinsip asimetris fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris, tidak seimbang, agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahap selanjutnya. Yang keempat ada prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Yang kelima ada prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyang akan diikuti oleh salah satu tahapan perkembangan yang seimbang. Dengan perkembangan bergerak naik fluktuatus antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode perkembangan dan periode konsolidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sigmund Freud dan teori psikoseksual. 1. Kepribadian terbentuk sejak masa anak-anak. Menurut Freud, kepribadian seseorang tidak muncul begitu saja saat dewasa, tetapi muncul berbentuk sejak masa anak-anak. Pengalaman awal, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan hubungan dengan orang tua, akan sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian di masa dewasa. Yang kedua ada 5 tahap, yaitu oral, anal, plastik, laten, dan genital. Yang tahap 1 oral, umur 0 sampai 1 tahun, kenikmatan berpusat pada mulut, seperti menyusui dan menggigit. Yang kedua tahap anal, dari umur 1 sampai 3 tahun, kenikmatan dan konflik muncul saat anak belajar mengontrol buang air, toilet, dan tanning. Yang ketiga ada tahap plaskalich. Dari umur 3 tahun sampai 6 tahun, anak mulai mengenali perbedaan jenis kelamin dan mengalami kompleks Oedipus atau elektra. Yang keempat ada tahap laten. Dari umur 6 tahun sampai 12 tahun, dorongan seksual ditekan, anak fokus pada belajar, persahabatan, dan keterampilan sosial. Yang kelima ada tahap genital. Semenjak atau dewasa, dorongan seksual kembali aktif, tetapi sudah lebih matang dan terarah pada hubungan antar individu yang sehat. Yang ketiga ada komponen struktural. Ide, ego, superego membentuk perilaku. Yang ide berisi dorongan naluriah dan keinginan instiktif, berorientasi pada kesenangan. Yang ego berfungsi sebagai penengah antara ide dan realitas berdasarkan prinsip kenyataan. Dan yang terakhir superego, berisi nilai moral dan norma sosial yang membimbing perilaku. Baik,
usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar apakah dunia bisa dipercaya atau tidak. Jika kebutuhan dasarnya seperti kasih sayang, perhatian, dan kenyamanan selalu terpenuhi, maka ia akan merasa aman. Sebaliknya, jika sering diabaikan, ia tumbuh dengan rasa curiga dan tidak percaya pada lingkungan. Yang kedua, balita 2-3 tahun. Di usia ini, anak mulai belajar mandiri, misalnya makan sendiri atau menggunakan toilet. Jika diberi kesempatan mencoba, ia akan tumbuh percaya diri. Namun, jika terlalu sering diabaikan atau dilarang, anak bisa merasa malu dan ragu pada dirinya. Lalu yang ketiga, prasekolah 3-6 tahun. Anak semakin aktif dan ingin mencoba hal baru seperti bermain peran atau bertanya banyak hal. Jika didukung, ia belajar berinisiatif dan berani mengambil langkah. Yang keempat, usia sekolah 7-12 tahun. Pada tahap ini, belajar keterampilan, disiplin, dan kerja keras. Jika berhasil, ia akan merasa rajin, mampu, dan bangga atas dirinya sendiri. Lalu yang kelima, remaja 12-18 tahun. Remaja mulai mencari jati diri dan menentukan peran dalam hidupnya. Jika berhasil, ia memiliki identitas diri yang kuat dan percaya diri. Namun jika gagal, ia akan merasa kebingungan dan kehilangan arah. Lalu yang keenam, dewasa awal 20 tahunan. Di usia ini, individu berusaha membangun hubungan yang dekat dan bermakna, baik dalam persahabatan maupun percintaan. Lalu yang ketujuh, dewasa madya 30-50 tahun. Tahap ini berfokus pada produktivitas seperti membesarkan anak, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, lansia 50 tahun ke atas. Pada masa ini, individu menilai kembali perjalanan hidupnya. Jika merasa puas dan menerima kehidupannya, ia akan mencapai kebijaksanaan dan ketenangan. Selanjutnya adalah model behavioral. Model behavioral adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Artinya, anak belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan alami setiap hari. Kalau lingkungan memberikan contoh yang baik, memberikan pujian, reward, dan suasana yang positif, maka anak itu cenderung akan meniru perilaku yang baik juga. Tujuan dari model behavioral ini adalah agar anak terbiasa melakukan perilaku positif karena mereka menyadari bahwa perilaku baik selalu mendapatkan respon yang menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November, namun dalam beberapa sumber lain disebutkan bahwa ia lahir pada tanggal 5 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Vygotsky merupakan seorang psikolog asal Rusia. Teorinya menekankan pentingnya konteks sosial dalam proses perkembangan manusia. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif seseorang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan di mana ia tumbuh. Dengan kata lain, interaksi sosial menjadi kunci utama dalam membentuk cara berpikir, memahami, dan belajar seseorang. Vygotsky juga menekankan bahwa pembelajaran dapat mendahului dan mengarahkan perkembangan, bukan sekedar hasil dari perkembangan itu sendiri. Dalam hal ini, peran guru, orang tua, dan teman sebaya sangat penting sebagai fasilitator untuk membantu anak mencapai potensi terbaiknya. Unsur utama dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD ini merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkat kemampuan anak pada saat ini. Melalui bimbingan, dukungan, atau scaffolding dari orang yang lebih ahli, anak dapat melampaui batas kemampuannya saat ini dan mencapai tahap perkembangan yang lebih tinggi. Vygotsky juga memperkenalkan peran bahasa sebagai alat berpikir dan sarana utama dalam proses internalisasi pengetahuan. Melalui percakapan dan dialog sosial, anak belajar untuk menstrukturkan pikirannya sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang kaya interaksi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak.